Halo teman-teman, kami dari kelompok 4 kelas 1E D3 Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Malang akan menjelaskan tentang PPh pasal 21 dan pasal 26. Apa sih PPh pasal 21? PPh pasal 21 adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan atau sebagai imbalan atas jasa. Siapa saja sih yang bakal terkena pajak PPh pasal 21? Yang pertama ada pegawai, karyawan, atau karyawati tetap, yaitu orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja dan atas jasanya ia memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala. Yang kedua, ada pegawai, karyawan, atau karyawati lepas, yaitu orang pribadi yang bekerja untuk pemberi kerja dan hanya menerima upah jika dia bekerja. Yang ketiga, penerima honorarium, yaitu orang pribadi atau sekelompok orang pribadi yang memberikan jasanya dan atas jasanya itu dia memperoleh imbalan tertentu sesuai dengan jasa yang diberikan. Yang keempat, penerima upah, yaitu orang pribadi yang atas jasanya ia memperoleh upah seperti upah harian, upah borongan, upah satuan, dan lain-lain. Pemotong PPh pasal 21. Berikut adalah subjek yang memotong pajak PPh pasal 21. Yang pertama, pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara atau pemegang kas pemerintah, termasuk bendahara atau pemegang kas yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar pensiun dan tunjangan hari tua dan jaminan hari tua. Yang keempat, perusahaan atau badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain atas jasa yang dilakukan di Indonesia atau tenaga ahli dan atau kelompok tenaga ahli sebagai wajib pajak dalam negeri yang melakukan pekerjaan bebas. Hak dan kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21. Pertama, hak-hak pemotong pajak PPh pasal 21 meliputi 1. Pemotong pajak berhak untuk mengajukan permohonan memperpanjang jangka waktu penyampaian SPT tahunan PPh pasal 21. 2. Pemotong pajak berhak untuk memperhitungkan kelebihan setoran pada SPT tahunan terhadap pajak yang terutang untuk bulan pada waktu dilakukan perhitungan kembali. 3. Pemotong pajak berhak untuk merevisi sendiri SPT dengan menyampaikan pernyataan tertulis kepada Kepala Inspeksi Pajak setempat atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak sepanjang belum dimulai tindakan pemeriksaan. 4. Pemotong pajak berhak mengajukan surat keberatan kepada Kepala Inspeksi Pajak atau suatu ketetapan pajak. 5. Pemotong pajak berhak mengajukan banding kepada Badan Peradilan Pajak terhadap keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Inspeksi Pajak mengenai keberatan. Yang kedua, kewajiban pemotong pajak PPh pasal 21 meliputi 1. Wajib mendaftarkan diri ke KPP. 2. Wajib menghitung, memotong, menyetorkan, dan melaporkan PPh pasal 21 dan pasal 26 yang terutang untuk setiap bulan kalender. Yang ketiga, PPh pasal 21 dan 26 yang dipotong wajib disetor ke kantor pos atau bank paling lama 10 hari setelah masa pajak berakhir. Yang keempat, pemotong pajak wajib lapor sekalipun nihil, paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Yang kelima, wajib membuat catatan atau kertas kerja perhitungan pajak pasal 21 dan 26 untuk setiap masa pajak. Yang keenam, wajib menyimpan catatan
atau kertas kerja sesuai ketentuan. Dan yang terakhir, wajib membuat bukti potong dan memberikannya kepada penerima penghasilan. Objek pajak penghasilan yang dipotong PPh 21. Yang pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh penerimaan pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan sehubungan dengan pemutusan hubungan kerja dan penghasilan sehubungan dengan pensiun yang diterima secara sekaligus berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua dan pembayaran lain jenis. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Yang kelima, imbalan kepada bukan pegawai antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Yang keenam, imbalan kepada peserta kegiatan antara lain berupa uang saku, uang presentasi, uang rapat, honorarium, hadiah, atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun dan imbalan sejenis dengan nama apapun. Penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 21. Yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan, kecelakaan, jiwa, diguna, dan beasiswa. Yang kedua, natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan Menkeu, iuran THT atau JHT yang dibayar pemberi kerja. Yang keempat, zakat atau sumbangan wajib keagamaan dari badan atau lembaga yang dibentuk atau disahkan pemerintah. Yang kelima, beasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf 1 UU PPh. Tarif perhitungan PPh pasal 21. Penghasilan bruto tahunan kurang dari 50 juta tarif 5%. Penghasilan bruto tahunan 50 juta sampai 250 juta tarif 15%. Penghasilan bruto tahunan 250 juta sampai 500 juta tarif 25%. Penghasilan bruto tahunan lebih dari 500 juta tarif 30%. Cara perhitungan PPh 21 karyawan tetap. 1. Metode net gross dipotong dari gaji karyawan. 2. Metode gross ditanggung perusahaan atau pemberi kerja. 3. Metode gross up ditunjang oleh perusahaan atau pemberi kerja. Apa itu PPh pasal 26? PPh pasal 26, pajak penghasilan PPh pasal 26 adalah PPh yang dikenakan atau dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diterima atau diperoleh wajib pajak WP luar negeri selain bentuk usaha tetap BUT di Indonesia. Pemotong pajak penghasilan pasal 26, yang pertama badan pemerintah, yang kedua subjek pajak dalam negeri, yang ketiga penyelenggara kegiatan, yang keempat BUT, yang kelima perwakilan perusahaan luar negeri lainnya selain BUT di Indonesia. Objek pajak PPh pasal 26 meliputi tarif 20% final atas jumlah bruto yang dikenakan, yang pertama dividen, yang kedua bunga termasuk premium, diskonto, insentif yang terkait dengan jaminan pembayaran pinjaman, yang ketiga royalti sewa dan pendapatan lain yang terkait dengan penggunaan aset, yang keempat insentif yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan, yang kelima hadiah dan penghargaan, yang keenam pensiun dan pembayaran berkala, yang ketujuh premi swab dan transaksi lindung lainnya, yang kedelapan perolehan keuntungan dari penghapusan utang. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan dari yang pertama pendapatan dari penjualan aset di Indonesia, yang kedua premi asuransi yang dibayarkan langsung maupun melalui pialang kepada perusahaan asuransi di luar negeri. Tarif 20% final dari laba bersih yang diharapkan selama penjualan atau pengalihan saham perusahaan antara perusahaan media atau perusahaan tujuan khusus yang didirikan atau bertempat di negara yang memberikan perlindungan pajak yang memiliki hubungan khusus untuk suatu entitas atau bentuk usaha tetap BUT didirikan di Indonesia. Tarif 20% dipungut dari penghasilan kena pajak setelah dikurangi dengan pajak suatu bentuk usaha tetap BUT di Indonesia kecuali penghasilan tersebut ditanamkan kembali di Indonesia. Setelah itu ada tarif tingkat berdasarkan tax treaty, perjanjian pajak yang dikenal sebagai CGI, penghindaran pajak berganda atau P3B antara Indonesia dan negara-negara lain yang berada dalam perjanjian mungkin berbeda satu sama lain.
Tarif mereka biasanya mengurangi tingkat dari tarif biasa 20% dan beberapa mungkin memiliki tarif 0%. Materi selanjutnya yaitu saat terutang PPh pasal 26. Pada pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan UU PPh, saat terutangnya PPh pasal 26 yaitu pada bulan dilakukannya pembayaran atau akhir bulan terutangnya penghasilan yang bersangkutan tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu. Selanjutnya, penyetoran PPh pasal 26. PPh pasal 26 wajib disetorkan ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan surat setoran pajak atau SSP paling lambat tanggal 10 bulan takwim berikutnya setelah bulan saat terutangnya pajak. Dan yang terakhir, pelaporan PPh pasal 26. Pelaporan PPh pasal 26 dilakukan dengan cara menyampaikan SPT masa PPh pasal 26 paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. SPT masa harus dilampiri lembar kedua SSP, lembar kedua bukti pemotongan, dan daftar bukti pemotongan. Sekian materi penjelasan dari PPh pasal 21 dan pasal 26. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.